perusahaan Apple sempat menjadi perusahaan terbesar di dunia, yang mana besar valuasi dari satu perusahaan saja udah 5 kali lipat, lebih besar dari total nilai semua 750 perusahaan yang ada di IHSG. Kalau kita bandingkan perusahaan blue chip di Amerika dan di Indonesia, satu perusahaan Apple saja udah sama dengan 42 kali lipat perusahaan BCA. Jadi sebetulnya sebenarnya apa sih saham Amerika atau saham luar negeri? Apakah peluangnya lebih besar daripada investasi di saham Indonesia? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis. Kalau saya sendiri sudah mulai perjalanan menabung saham Amerika sejak 10 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan, kalau dihitung sudah cuan multi-bagger, atau lebih dari ribuan persen, dari saham global. Kita bisa lihat saham Nvidia naik 3000% dalam 5 tahun. Dan saya termasuk salah satu investor daripada saham Nvidia. Halo sahabat investor, kembali lagi dengan saya, Jonas Leong. Kali ini kita akan membahas kenapa saham luar negeri, terutama saham US atau Amerika, lebih cuan daripada saham Indonesia. Lumayan banyak yang menanyakan, ngapain sih investasi di saham Amerika atau di saham US? Kenapa nggak investasi saja di saham Indonesia? Supaya Indonesia makin maju. Menurut saya, investasi saham luar negeri itu cuma bentuk diversifikasi secara geografis untuk mengurangi resiko kita yang terkonsentrasi di satu tempat, yaitu di Indonesia. Dan strategi ini memang banyak sekali dipakai oleh investor terkenal. Ada nggak ya alasan lain kenapa makin banyak orang Indonesia yang mulai berinvestasi di saham Amerika? Dan sebenarnya bedanya apa sih investasi dengan saham Indonesia? Dan kenapa saya lebih memilih investasi di saham luar negeri? Alasan pertama kenapa saya memilih saham US adalah tentu saja karena lebih cuan, baik potensi dan performanya. Kalau di perusahaan Indonesia, kita hanya bisa membeli saham sekitar 750 perusahaan saja. Sedangkan kalau di US atau di Amerika, itu ada 2.500-an perusahaan yang listed atau terdaftar di New York Stock Exchange atau Bursa Saham Amerika. Lebih banyak pilihan saham di perusahaan Amerika yang bisa kita temukan, dan juga hebat-hebat. Mulai dari perusahaan yang kita pakai produknya setiap hari, seperti Apple, McDonald's, Starbucks, Nike, Facebook atau Meta, Amazon, Netflix, Disney, Microsoft, dan lainnya. Kita nggak bisa pungkiri perusahaan-perusahaan Amerika, terutama industri teknologi, mereka hampir selalu lead atau memimpin tren di depan, atau bahkan bikin trennya sendiri. Selalu ada saja inovasinya, misalnya seperti perusahaan Facebook. Awalnya perusahaan ini fokus di sosial media, dan sekarang malah merambah ke dunia AI atau Artificial Intelligence. Sampai akhirnya ganti nama perusahaannya menjadi Meta. Ada 7 perusahaan teknologi Amerika atau lebih dikenal dengan The Magnificent Seven, yang mana perusahaan ini merupakan saham-saham kapal induk di Amerika, atau yang dikenal dengan saham-saham blue chip di Amerika. Salah satunya adalah Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet atau Google, Meta atau dikenal dengan Facebook, Nvidia, dan Tesla. Selanjutnya kalau kita ngomongin performance atau cuannya dalam 5 tahun terakhir, pasar Indonesia atau IHSG ngasih return 15% selama 5 tahun. Sedangkan salah satu indeks saham Amerika yang terbesar, yaitu S&P 500, returnnya itu 82%-an dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, kita coba bandingkan performance atau cuan dari saham dengan nilai perusahaan terbesar di Indonesia dengan Amerika selama 5 tahun terakhir. Berapa returnnya? Pertama ada saham BCA di Indonesia, memberikan return atau cuan 65% dalam 5 tahun. Dibandingkan dengan saham Apple di Amerika yang memberikan cuan 330% dalam 5 tahun. Kedua ada Bank Rakyat Indonesia yang memberikan cuan cuma 8% versus Microsoft yang memberikan cuan 200% selama 5 tahun. Yang ketiga ada Telkom yang ternyata malah minus hingga 33% dalam 5 tahun versus Google di US yang naik 180% dalam 5 tahun. Yang terakhir kita bisa lihat juga saham Gojek, Tokopedia atau Goto, di mana ini adalah saham teknologinya Indonesia yang memberikan return minus 85% semenjak IPO di tahun 2022.
Sedangkan perusahaan teknologi seperti Nvidia memberikan cuan multi-bagger yaitu 3000% dalam 5 tahun. Buat kalian yang bingung mau beli saham Amerika pertamanya apa? Simpelnya kita pakai konsep pilih saham-saham blue chip atau saham-saham kapal induk yang nilai perusahaannya besar. Teman-teman bisa membeli saham-saham seperti Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia, dan juga Tesla. Dan teman-teman bisa invest di perusahaan-perusahaan ini menggunakan long bridge. Alasan kedua kenapa saya lebih memilih untuk investasi saham Amerika adalah risiko penurunan nilai rupiah. Karena kalau kita investasi saham Amerika, artinya secara nggak langsung kita itu memegang dolar. Biasa rupiah itu nilainya selalu mengalami pelemahan karena inflasi setiap tahunnya. Dulu 1 dolar nilainya Rp5.000. Sekarang 1 dolar nilainya Rp15.000. Jadi rupiah cenderung melemah. Kalau kita pegang dolar, secara nggak langsung kita punya mata uang terkuat di dunia yang digunakan 40% transaksi di seluruh dunia. Nilai tukar dolar dan rupiah itu biasanya berbanding terbalik. Kalau dolar menguat, otomatis rupiah melemah, dan juga sebaliknya. Makanya salah satu keuntungan kita membeli atau investasi di saham Amerika, walaupun return atau cuan dari investasi saham Amerika itu rendah, misalnya, tapi dengan adanya penguatan dolar, maka total keuntungan mungkin bisa lebih cuan. Karena adanya penguatan dolar atau dolar yang naik lebih tinggi. Misalnya kita untung atau cuan dari saham Amerika cuma 1%. Misalnya di saham Indonesia, untungnya 5%. Tapi karena kita menggunakan dolar dalam saham Amerika, maka cuan 1% itu lebih besar karena penguatan dolar yang mungkin sebutkanlah 10%. Jadi total keuntungan saham Amerika 1% ditambah 10%. Jadinya 11%. Ini lebih tinggi dibandingkan saham Indonesia yang cuma 5%, ditambah dengan pelemahan rupiah. Kita mesti cuan setidaknya 10% untuk bisa mengalahkan pelemahan rupiah atau inflasi. Kalau kita hanya cuan 5% dari saham Indonesia, artinya kita masih mengalami kerugian sebesar 5% kalau kita hanya memegang dolar saja. Jadi dari sini kita bisa lihat, investasi saham Amerika lebih cuan daripada saham Indonesia. Well, itu beberapa alasan kenapa saya lebih memilih untuk investasi di saham Amerika, dan kenapa bukan saham Indonesia. Kalau kalian gimana? Apakah kalian sudah pernah investasi di saham Amerika? Kalau belum, apa yang sebenarnya kalian ragukan? Kalau saya sendiri sudah mulai perjalanan menabung saham Amerika sejak 10 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan, kalau dihitung sudah cuan multi-bagger, atau lebih dari ribuan persen dari saham global. Kita bisa lihat saham Nvidia naik 3000% dalam 5 tahun. Dan saya termasuk salah satu investor daripada saham Nvidia. Di sini saya akan katakan saya masih bakal nabung rutin di saham Amerika setiap bulannya dari penghasilan saya. Sebenarnya masih panjang ya perjalanan investasi ini, karena investasi itu butuh kesabaran, konsistensi setiap bulannya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.